Benar-benar menakjubkan sekali dari Arsenal menghajar West Ham dengan skor 6-0 di Olympic Stadium. Kita tahu West Ham itu adalah tim momok terbesar bagi Arsenal, sudah mengalahkan Arsenal beberapa kali, dan terakhir kali di Emirates Stadium juga sudah memberikan upset di partai sana dengan mengalahkan Arsenal dengan skor 2-0. Jadi Arsenal datang ke laga ini dengan beban mental dan pikiran bahwa ini akan menjadi laga yang sangat sulit dan mungkin bisa menjadi batu sandungan Arsenal. Tapi Arsenal sekali lagi memberikan pernyataan bahwa mereka sudah siap lari ke garis finish. Di laga sebelumnya sudah menghajar Liverpool dengan skor 3-1 dan juga bermain sangat meyakinkan. Hanya membatasi Liverpool dengan peluang yang tercipta hanya 1 shot on target buat Liverpool. Dan juga mereka menghajar Liverpool, mendominasi mereka dengan skor 3-1. Tapi setelah pertandingan itu, pernyataan Arsenal ini masih saja dipertanyakan karena lawan Liverpool itu adalah partai di Emirates Stadium dan favoritnya saat itu adalah Liverpool. Tapi melawan West Ham, suasananya itu jauh berbeda. Underdognya West Ham dan mereka Arsenal harus bermain di laga tandang seperti ini di London Derby melawan tim yang sudah memberikan upset kemarin itu. Tapi hasilnya adalah 6-0 bagi Arsenal. Tidak ada pertanyaan setelah laga ini. West Ham bukanlah momok Arsenal lagi. Karena Arsenal sudah membuang pikiran-pikiran buruknya mereka itu dari kepala mereka. Menghajar 6-0. Ini adalah salah satu kekalahan terbesar buat David Moyes. Sekali lagi kita melihat betapa pentingnya peran gol-gol dari dead ball. Corner kick ada 2 gol dari William Saliba dan juga Gabriel Magalhaes. Saliba yang dari corner, Gabriel itu dari free kick. Sekali lagi kita tahu seberapa hebatnya Arsenal dalam corner dan juga free kick. Mereka itu sepertinya ada taktik dan ada strategi, dan mereka juga dalam training itu sudah terkenal memang sangat fokus dalam menyempurnakan strategi corner dan free kick mereka. Mereka pun juga ada set piece spesialis yang melatih pemain-pemain ini untuk bergerak ke satu area tertentu. Dan ini membuahkan hasil lagi. Luar biasa sekali. Kita lihat bagaimana Arsenal kesulitan melawan Crystal Palace. Tapi dengan gol pertama dari Gabriel yang membuka lubang di Crystal Palace. Dan akhirnya itu bisa menciptakan kemenangan 5-0 bagi Arsenal. Dan sekali lagi melawan West Ham, Arsenal juga terus-terusan mengikis pertahanan West Ham, tapi masih belum bisa menemukan breakthrough-nya. Dan sekali lagi breakthrough-nya itu datang dari corner. Dan kali ini pahlawannya adalah William Saliba. Kita tidak bisa menganggap remeh dari dead ball spesialis ini. Karena yaitu, banyak orang yang mungkin mengatakan Arsenal mungkin tidak se-fluid musim lalu, pergerakan-pergerakan mereka kurang dinamis, tapi bagaimana mereka itu bisa menciptakan gol dari berbagai macam situasi, gak cuma dari open play, tapi juga dari dead ball, dan juga bagaimana mereka itu mengontrol permainan. Ini kita tidak bisa menganggap remeh. Ini adalah salah satu kualitas terbesar Arsenal yang mungkin tidak dimiliki oleh Manchester City dan juga
Liverpool. Kenapa gue bilang begini? Arsenal ini banyak sekali dimensinya. Ini kenapa gue bisa memfavoritkan Arsenal sebagai juara setelah pertandingan kemarin itu. Pertama-tama gue itu agak was-was dengan Arsenal yang mungkin terlalu mengandalkan dari set pieces, ya kan? Tapi ini nggak bisa diragukan lagi. Mereka sudah mencetak banyak sekali gol. Mereka itu adalah pencetak gol set piece terbanyak di liga musim ini. Dan kita nggak bisa menganggap remeh sama sekali. Karena mereka itu memang memiliki pemain-pemain tinggi, bertubuh besar, yang memang bisa memanfaatkan situasi-situasi ini. Jadi kita nggak bisa menganggap remeh. Kita tidak bisa menganggap bahwa gol-gol set piece ini hanyalah cuman sekali dua kali saja. Tapi seberapa konsistennya Arsenal mencetak gol-gol ini harus kita anggap sebagai gol-gol layaknya seperti open play. Mungkin kita bisa menyamakan dengan, kalau kalian ingat dari tahun-tahun 2008 dan 2009, Stoke City memiliki Rory Delap yang memiliki lemparan throw-in yang sangat kuat, dan lawan-lawan pun juga bereaksi seperti Stoke ini memiliki tendangan corner. Begitu seberapa bagusnya lemparan throw-in dari Rory Delap ini. Jadi kita harus menganggap kemampuan set piece Arsenal ini layaknya seperti open play. Dan kita harus memuji banyak sekali permainan-permainan bagus dari pemain-pemain lini depan Arsenal. Leandro Trossard bermain sebagai false nine juga bermain sangat bagus sekali, mencetak 1 gol. Dan juga ada 1 tendangan volley yang sangat keras. Dan kalau itu bukan adalah penyelamatan gemilang dari Areola, itu sudah akan masuk. Jadi Trossard bagus sekali. Ada juga Bukayo Saka, yang mungkin musim ini itu pun juga banyak menerima kritikan. Tapi itu bukan karena Sakanya bermain terlalu buruk, tapi itu karena dia dibandingkan dengan Bukayo Saka musim lalu yang sangat-sangat luar biasa sekali. Standarnya Saka pun itu yang mengartikan Saka harus tampil lebih bagus tahun ke tahun. Ini yang membuat sangat sulit. Tapi Bukayo Saka kemarin tampil sangat maknyus sekali dengan 2 gol. Dan dia sekarang sudah mencetak 10 gol di musim terburuknya Bukayo Saka dalam beberapa tahun terakhir ini. Ini adalah pencapaian. Ini adalah pernyataan bahwa Saka levelnya itu memang luar biasa sekali. Dan Declan Rice dengan 2 assist dari set piece juga, 1 corner dan 1 free kick, 1 gol untuk William Saliba dan 1 gol untuk Gabriel, semuanya disuplai oleh Declan Rice yang kembali menghantui West Ham. Dan juga 1 gol screamer dari tendangan jarak jauh dari Declan Rice. Ini adalah performance yang paling komplit. Di pertandingan sebelumnya melawan West Ham, dia sudah menjatuhkan salah satu pemain West Ham di dalam kotak penalti, dan Rice langsung menerima kritikan, tapi dia langsung membalas semua kritikan-kritikan tersebut dengan 2 gol, 2 assist, dan 1 gol. Maaf, luar biasa sekali. Man of the match dalam pertandingan kemarin. Memang ini adalah monster. Ya, mentality monster. Dia mendapat tekanan besar dari dukungan West Ham, tapi dia langsung membuktikan kalau dia bisa menjadi match winner di laga ini. Luar biasa sekali Arsenal. Dan gue mau membicarakan 1 pemain lagi, Martin Odegaard dengan 2 assist dan 7 key pass. Kita harus membicarakan apakah Odegaard ini harus kita golongkan sebagai gelandang terbaik di liga musim ini, karena ini adalah pemain yang luar biasa. Ada sedikit kekurangan dari Odegaard. Gue pertama-tama mau ngomongin dulu kekurangan sedikit, abis itu gue bakal ngomongin positifnya lagi. Jadi gue bacain statistiknya dari Martin Odegaard.
yaitu dia sudah mencatat 2 assist dan 7 umpan kunci. Ini adalah jumlah terbanyak di laga kemarin, 7 umpan kunci. Ini mengartikan memang sudah tidak bisa diragukan lagi. Tanpa Martin Odegaard, Arsenal tidak memiliki playmaker yang bisa menciptakan peluang. Itulah seberapa besarnya pengaruhnya Odegaard di tim ini. Apakah kita harus menganggap Martin Odegaard sebagai playmaker terbaik? Kalau gue bilang top 3 di liga saat ini adalah Kevin De Bruyne, Odegaard, dan James Maddison. Apakah Odegaard lebih bagus daripada De Bruyne? Dari segi dribbling, Odegaard itu luar biasa sekali. Bagaimana dia meliuk-liukkan badan itu sangat-sangat menakjubkan sekali. Tapi gue agak sedikit meragukan karena Kevin De Bruyne itu sudah tampil sangat konsisten ya, menciptakan peluang ke peluang dari langit begitu. Bukan situasi yang membahayakan, tapi tiba-tiba dia bisa langsung menciptakan peluang. Itulah kemampuan Kevin De Bruyne. Gue yakin Martin Odegaard itu pasti bisa berkembang lagi. Ini bukan puncak karirnya sama sekali. Dia bisa berkembang lagi. Dia bisa mencapai levelnya De Bruyne. Tapi kenapa gue bilang De Bruyne itu playmaker terbaik di liga musim ini? Karena adalah talenta jeniusnya dia itu nggak bisa tergantikan. Itu nggak bisa dilatih. Dia itu punya naluri yang beda sekali. Dia bisa menerima bola dan dia bisa langsung tahu pemain yang bergerak dan langsung bisa meluncurkan umpan-umpan terobosan yang luar biasa sulit, yang nggak bisa dilakukan oleh siapapun juga. Martin Odegaard memiliki visi yang sama, tapi dari cara eksekusinya, kok gue bilang De Bruyne masih satu level di atasnya Odegaard. Odegaard dibandingkan dengan James Maddison, gue bilang ini bisa imbang. Karena dua pemain ini bisa meliuk-liukkan badannya di area luar kotak penalti. Dan ketika dia sudah mendapatkan ruang dan sudah melihat pergerakan pemain, mereka bisa meluncurkan umpan-umpan terobosan. Ini adalah pertarungan yang seimbang antara Odegaard dan Maddison. Tapi ya itu, Arsenal sangat beruntung sekali memiliki pemain seperti Odegaard, karena ketika Arsenal itu ingin merebut title Liga Inggris, harus ada satu playmaker yang bisa menciptakan peluang-peluang ke depan. Sayangnya Arsenal memang masih belum ada pencetak gol murni, tapi salah satu faktor terpenting untuk bisa memenangkan Liga Inggris adalah satu playmaker handal, dan mereka sudah memiliki di dalam Martin Odegaard dengan 2 assist dan 7 umpan kunci.